Ya, halo semuanya. Jadi saya Hafiz Al-Arsyad dengan NPM 9882405220111013 dari kelas informatika kelas karyawan, teknik informatika kelas karyawan di Unibi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari jurnal penelitian internasional dengan bahasan Entrepreneurship in the Development of an Agile Enterprise. Nah, ini theoretical and practical aspects. Ini dibuat oleh Maja Sazdak, Poznan University of Economics, Poland. Nah, jadi di era kita sekarang ya, 2022. Nah, ini kan kita sebenarnya sudah ada internet ya. Nah, awal munculnya internet itu bisa dikatakan menandakan era baru, yaitu era digital. Nah, era digital ini berbeda ya dengan era industri yang sebelumnya. Era industri itu perbedaan dengan era digitalnya ada pada salah satunya yaitu laju perubahan. Nah, laju perubahan di era digital ini kan apa istilahnya, sulit diprediksi ya. Seringkali berubah dan kecepatan berubahnya juga ini cukup cepat hingga tidak kenal lelah dan sulit diprediksi. Nah, sejalan dengan tingkat perubahan yang meningkat ini, para ahli menyoroti pentingnya agility. Pentingnya agility yang merujuk pada kemampuan untuk menjadi yang terdepan dan terus menyesuaikan arah strategis perusahaan. Nah, ini bisa dibilang kita harus memiliki kemampuan yang dinamis dan tetap fleksibel untuk menghadapi perubahan. Nah, dalam bahasan kewirausahaan ada istilah namanya entrepreneurial behavior. Jadi entrepreneurial behavior revolves around how entrepreneurs act and behave in the business environment. Jadi ini perilaku bisnis ya, perilaku kewirausahaan, yaitu mengenai bagaimana pengusaha bertindak dan berperilaku dalam lingkungan bisnis. Nah, jika ini kita tinjau lagi lebih dalam, agility pada perilaku kewirausahaan ini merupakan bagian penting dalam kewirausahaan. Ini merupakan bagian penting, terutama didasarkan pada kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang pasar. Nah, kemudian ada bahasan mengenai agile enterprise. Nah, agile ini kalau dalam software development ya, dia merupakan suatu metode pengembangan yang jadi dia salah satu cara kerjanya ada yang namanya sprint. Misalkan setiap sprint ini jangka waktunya 2 minggu ya. Nah, di hari Senin minggu pertama misalkan selalu ada sprint planning. Nah, sprint planning itu untuk membahas apa yang akan dikerjakan, mendetailkan apa yang akan dikerjakan pada sprint kali ini, sprint pada dalam jangka waktu 2 minggu tersebut. Nah, kemudian ada juga nanti di akhir itu biasanya misalkan setelah 2 minggu di Jumat, di hari terakhir ada retrospek. Nah, ada retrospek untuk membahas apa kendalanya yang dihadapi dan lain-lain ya.
retrospeksi. Nah, keuntungan agile ini kalau misalkan jadi agile sprint 2 minggu kita fokus mengerjakan apa yang sudah didetailkan pada sprint planning. Kalau misalkan ada perubahan, ada ingin penambahan informasi atau penambahan fitur misalkan baru, nah di tengah-tengah sprint, nah ini tidak kita langsung kerjakan, kita tampung dulu. Setelah sprint berakhir, di sprint berikutnya, di sprint planning berikutnya, pada sprint berakhir hari Jumat misalkan, pada hari Senin minggu berikutnya, ini kita bahas lagi masukan yang sebelumnya didapat. Nah ini kemudian kita kerjakan dan begitu seterusnya ya. Jadi agile ini cukup fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah, agile pada perusahaan gitu, agile enterprise ini perusahaan yang agile gesit atau ya agile enterprise ini harus menilai kecukupan sumber dayanya dan jika perlu membangun dan mengembangkan sumber daya utama secara internal atau memperoleh sumber daya secara eksternal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya di awal ini. Jadi tujuan utama Agile Enterprise adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat melalui aktivitas kewirausahaan yang efektif. Nah ini seperti Agile pada software development ya. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, dia lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Kemudian pada sprintnya, pada saat mengerjakan kita fokus mengerjakan apa yang sudah didetailkan. Ada masukan yang baru kita tidak langsung kerjakan, kita proses nanti sehingga lebih efektif dalam pengerjaannya. Ini juga sudah banyak diimplementasi di IJIT konsultan ya. Nah, untuk kecepatan implementasi ide atau inovasi ini tidak kalah penting ya. Ini juga sangat penting dalam perkembangan sosial yang serba cepat saat ini. Jadi ya kecepatan implementasi ide atau inovasi ini sebenarnya masuk juga dalam adaptasi perubahan ya, kalau menurut saya. Nah, ya itu sangat penting dimana di masa sekarang yang siklus hidup produk dan layanan ini sudah dipersingkat secara signifikan dan tingkat kemajuan teknis dan teknologi tumbuh lebih cepat. Nah, kenapa tadi siklus hidup produk dan layanan ini dipersingkat secara signifikan? Karena ya seperti yang disebutkan ya, perubahan pada era digital ini sangat cepat hingga jangka produk ini dipersingkat jangka hidup produk ini. Misalkan contoh apa ya, kalau HP misalkan BlackBerry ini yang nggak tahan sampai sekarang ya, dia sudah tutup juga. Itu kan banyak perubahan, dia kalah sama brand-brand lain. Ada Android layar sentuh muncul, dia kalah. Terus ada BBM itu ada aplikasinya juga ya. Nah itu ada muncul aplikasi untuk media sosial lain seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, ini dia kalah. Nah jadi jika kita ya asumsikan jangka hidup produk ini pasti bakal lama, nah itu nggak cocok ya diterapkan pada masa sekarang.
karena masa sekarang ini banyak sekali perubahan yang sangat cepat. Nah, contoh lain misalkan sekarang kan lagi masa-masanya ini kripto ya, terus NFT, kemudian metaverse. Ini produk-produk yang dikembangkan sebelumnya bisa jadi ya mengalami, misalkan metaverse ini udah terimplement dengan baik misalkan ya, sudah berkembang, dan produk-produk yang udah ada sebelumnya ini pasti mengalami perubahan juga karena lingkungan yang berubah. Dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga Agile Enterprise ini cukup penting ya diterapkan. Agile ini cukup penting diterapkan pada perusahaan. Nah, pada lingkungan yang cepat ini, agar perusahaan bisa tetap berada pada posisi paling depan, perlu kita memahami mengenai orientasi bisnis atau orientasi kewirausahaan, orientasi bisnis. Nah, itu pada jurnal ini dia dikatakan memiliki 5 dimensi. Yang pertama yaitu autonomi. Ini merujuk kepada kemampuan dan kemauan perusahaan untuk mengarahkan diri sendiri untuk mengejar peluang. Ini autonomi. Kemudian dimensi yang kedua ini ada innovativeness. Jadi inovatif ya. Jadi ini perusahaan mendukung ide-ide yang bisa menghasilkan cara baru dalam melakukan sesuatu. Inovatif. Ini jangan benar-benar terpaku ke cara-cara yang sudah ada ya. Jadi harus berpikiran terbuka terhadap cara baru, ide baru yang bisa menghasilkan cara yang lebih efektif dalam melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga ada risk taking. Nah, ini risk taking ini jadi mengambil resiko ya. Jadi merujuk pada kesediaan perusahaan untuk menjamah area baru, berani mengambil resiko yang mendalami area baru. Jadi bukan keluar dari zona nyaman ya memperlebar areanya dia. Nah, kemudian ada proactiveness. Jadi proaktif. Nah, ini jadi merujuk pada kapasitas perusahaan untuk mengambil inisiatif dalam ya misalkan ada peluang, kita mengambil inisiatif, kita berinovasi untuk menguasai peluang pasar tersebut. Kemudian ada competitive aggressiveness. Jadi ini merujuk pada kecenderungan perusahaan yang untuk mengungguli perusahaan lain. Jadi berkompetisi. Dia ingin memiliki kecenderungan untuk mengungguli perusahaan lain. Nah, kelima dimensi ini sangat relevan dengan konsep agility. Ini untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Nah, Agile Enterprise ini memiliki kemampuan konstan untuk memfasilitasi perubahan dalam rangka untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, dan itu juga termasuk untuk mengkonfigurasi ulang dan mengembangkan kompetensi. Nah, pada bahasan Agile Enterprise ini ada seorang tokoh bernama Forn dan Sambamurti. Jadi Forn ini dia menemukan 3 kemampuan dinamis utama yang memungkinkan
perusahaan multinasional untuk beroperasi dengan sukses di seluruh dunia. Nah, yang dia temukan itu adalah yang pertama, sensing local opportunities. Ini jadi merasakan memiliki kemampuan untuk mengetahui kesempatan ya, peluang pasar. Kemudian yang kedua itu enacting global complementary. Jadi memperlakukan komplementaritas global. Dan yang terakhir yaitu appropriating local value. Ini mengambil nilai lokal. Jadi ketiga kemampuan ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk menemukan peluang baru dan mempertahankan keunggulan kompetitif menurut Ford. Nah, di sisi lain, Sambamurti ini berpendapat lain, yaitu dia memiliki pendapat sendiri bahwa kelincahan agility ini terdiri dari tiga kemampuan yang saling terkait. Yang pertama yaitu customer agility, kemudian ada partnering agility, dan yang ketiga adalah operational agility. Nah, Sambamurti mempertahankan bahwa operasi yang tepat waktu, interaksi dengan pelanggan, dan kolaborasi dengan mitra bisnis dapat menambah signifikansi agility. Nah, menggabungkan karya Ford dan Sambamurti ini, dapat dikatakan bahwa agility melibatkan serangkaian tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan untuk mengkoordinasikan lingkungan internal dan eksternal ya. Mengkoordinasikan lingkungan internal dan eksternal. Nah, tercapainya agility pada kegiatan bisnis mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membuat keunggulan yang kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih cepat dan lebih efektif. Jadi membuat keunggulan, memenuhi kebutuhan pasar dengan membuat keunggulan yang kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar di era sekarang dengan lebih cepat dan lebih efektif. Nah, jika suatu perusahaan memiliki kapasitas untuk memberikan respon cepat ya, jadi dia punya respon yang cepat, kemudian memiliki kompetensi yang mumpuni. Nah, perusahaan tersebut sebenarnya dapat mengeksploitasi peluang yang ada yang muncul pada lingkungan ekonomi, dan dalam hal ini memiliki keunggulan daripada kompetitor lain ya. Kemudian ada juga atribut dari agile enterprise. Nah, jadi agile enterprise ini memiliki beberapa atribut. Jadi agile enterprise tidak hanya bereaksi terhadap perubahan, namun juga bisa saja dia membuat perubahan. Nah, oleh karena itu kunci untuk memahami agile enterprise ini adalah menentukan bagaimana perusahaan mengkoordinasikan sumber daya mereka. Dan yang lebih penting adalah apa atribut dari agile enterprise tersebut. Nah, agile enterprise sendiri, atribut agile enterprise sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu acuity, jadi ketajaman. Nah, ini berkaitan dengan rutinitas yang dibuat perusahaan untuk mengamati dan menganalisis kondisi pasar.
termasuk misalnya perencanaan strategis jangka panjang. Kemudian adalah analisis SWOT berkala, ini equity, kemudian riset pasar dan riset konsumen. Yang kedua ada flexibility atau fleksibilitas ya. Ini merujuk pada kemampuan untuk mengatur sumber daya yang ada dan kemampuan untuk memodifikasi tindakan yang diperlukan sekaligus mengelola perubahan. Fleksibilitas, fleksibel. Kemudian ada entrepreneurial resourcefulness. Nah, untuk ini dia berhubungan dengan kemampuan untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan atau kelebihan. Nah, atau mengubah ancaman pasar menjadi peluang dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Jadi mengubah yang buruk bagi kita menjadi kelebihan kita gitu ya. Nah, kemudian ada strategic leadership. Nah, strategic leadership ini dia kemampuan untuk meningkatkan kelangsungan hidup jangka panjang dan menjaga stabilitas finansial jangka pendek. Nah, keempat ini merupakan atribut dari agile enterprise. Kesimpulan, jadi pada era digital yang perubahan serba cepat, sangat cepat ya itu. Nah, agility ini sangat berperan atau sangat bermanfaat dalam menghadapi era digital ini. Diterapkan pada perusahaan ini akan sangat bermanfaat. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, ada atribut agile enterprise yaitu activity, flexibility, entrepreneurial resourcefulness, dan strategic leadership. Nah, jadi jadi untuk memahami agile enterprise adalah dengan menentukan bagaimana perusahaan mengkoordinasikan sumber daya mereka. Kita juga perlu mengetahui apa atribut dari agile enterprise yang kita miliki atau yang akan kita buat gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.